Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai request dari teman-teman kos agar Abdikos juga membahas anime Dandadan. Di video kali ini Abdikos akan membahas arc pertama dari anime Dandadan yang sudah selesai, yaitu arc Nenek Turbo. Buat yang tidak tahu, arc Nenek Turbo adalah episode 1 sampai episode 4, sedangkan episode 5 yang tayang minggu ini adalah arc peralihan dari arc Turbo Granny ke arc Acrobatic Silky. Berbeda dengan Chainsaw Man yang Abdikos sudah baca keseluruhan manganya, dan Dadan ini Abdikos baru baca sekilas. Jadi review Dandadan dari Abdikos kemungkinan tidak akan banyak spoiler. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan Dandadan arc Turbo Granny dari episode 1 sampai episode 4. Check out, check it bro. Pertama, alur cerita arc Nenek Turbo. Ada seorang gadis muda kelas 2 SMA bernama Momo Ayase. Dia ini ngefans sekali dengan seorang aktor Jepang yang ada di dunia nyata, yaitu Takakura Ken. Saking ngefansnya, Ayase sampai memacari cowok yang perawakannya mirip Takakura Ken. Tidak peduli meskipun dimanfaatkan oleh si cowok, tapi Ayase tetap bertahan. Namun pada akhirnya Ayase menyerah karena sang cowok terlalu brengsek. Dia sering meminjam duit Ayase, bahkan kali ini ingin mengajak tidur di hotel dengan biaya sewa hotel dibebankan ke Ayase. Istilahnya ini adalah cowok matre. Selain matre, dia juga kasar dan tidak segan-segan menendang Ayase. Pada akhirnya Ayase putus dengan cowok brengseknya tersebut. Setelah putus, Ayase menyesal karena dia adalah cinta pertamanya. Dia pun menangis dan curhat pada teman-teman di kelas 2B. Namun sikap teman-teman Ayase tidak bisa menenangkan hatinya. Dia pun dengan galau pergi dan secara tidak sengaja melihat seorang siswa culun di kelas 2C sedang dibully. Momo Ayase langsung turun tangan untuk membela siswa tersebut. Momo kemudian pergi tepat setelah para pembuli itu berhenti mengganggu siswa culun. Tetapi Momo bertemu kembali dengan siswa culun itu. Siswa culun mengira bahwa Momo mungkin tertarik pada UFO dan alien. Setelah memperhatikan ke majalahnya yang berfokus pada teori konspirasi alien, Momo mengatakan kepada siswa culun tersebut bahwa dia tidak tertarik dengan alien dan berteriak kasar kepadanya. Momo kemudian menyadari bahwa dia bersikap terlalu kasar pada siswa culun tersebut. Momo meminta maaf dan memberitahu bahwa dia adalah orang yang percaya pada hantu daripada alien karena neneknya adalah seorang cenayang. Momo kemudian melihat siswa culun tersebut meremehkannya karena dia tidak percaya pada hantu. Keduanya pun saling berdebat yang menyebabkan mereka saling menantang untuk membuktikan apakah alien atau hantu itu ada. Untuk membuktikan bahwa alien itu ada, siswa culun itu menyuruh Momo pergi ke rumah sakit Nagi, di mana ia yakin bahwa Momo akan bertemu dengan alien. Sementara Momo menyuruh siswa culun memasuki terowongan tempat hantu yang dikenal sebagai Nenek Turbo. Saat siswa culun mendengarkan Momo berbicara melalui telepon tentang masa kecil dengan neneknya, siswa culun dikejutkan dengan penampakan Nenek Turbo. Dia pun lari terbirit-birit karena panik. Momo mencoba memperingatkan siswa culun agar tidak lari dari Nenek Turbo karena ia akan berakhir dikutuk olehnya jika si Nenek Turbo berhasil mengejarnya dalam lomba lari. Yang akhirnya kutukan tersebut terjadi beneran pada saat yang bersamaan. Momo akhirnya diculik oleh 3 alien humanoid yang dikenal sebagai Serpo yang berencana untuk mengekstraksi rahim dan organ reproduksi Momo untuk mengembangkan ras mereka saat akan bercocok tanam di rahim Momo. Nenek Turbo yang telah mengambil alih tubuh siswa culun muncul dari telepon Momo dan mulai menyerang Serpo. Siswa culun kemudian mendapat kembali sebagian akal sehatnya di sekitar kepalanya setelah Serpo mengikatnya dengan psikokinesis mereka. Siswa culun memohon agar para alien Serpo tidak menyakiti Momo karena dia adalah orang pertama dalam hidupnya yang mengakui keberadaannya. Serpo memilih untuk mengabaikan permintaan siswa culun. Alien Serpo berniat melanjutkan prosedur cocok tanam pada Momo dengan terlebih dahulu merangsang gelombang otaknya. Bersamaan dengan Momo yang terangsang, dia kembali mengingat akan instruksi masa lalu dari sang nenek kepadanya tentang cara melepaskan cakra dari tubuhnya. Momo kemudian membangkitkan kekuatan psikisnya dan menyerang Serpo yang mengakibatkan pesawat mereka hancur. Dia kemudian menggunakan kekuatan psikisnya untuk melepaskan Nenek Turbo dari tubuh siswa culun, tetapi gagal karena si Nenek Turbo telah menyandra otong milik siswa culun. Nenek Turbo kemudian menantang Momo untuk datang ke terowongan dan mengalahkannya.
Setelah kejadian tersebut, Momo dan siswa culun akhirnya mengetahui kebenaran bahwa alien dan hantu itu ada sambil menahan kutukannya. Momo memberitahu siswa culun tantangan dari nenek turbo kepada siswa culun jika ingin otongnya kembali. Siswa culun berniat pergi sendiri karena dia tidak ingin membebani Momo dengan situasinya. Namun Momo bersikeras untuk membantunya dan menanyakan nama asli siswa culun tersebut. Momo kemudian terkejut setelah siswa culun mengungkapkan namanya adalah Takakura Ken, nama yang sama dengan aktor idola Momo. Momo pun menyatakan penolakannya untuk memanggilnya seperti itu karena itu adalah nama yang sama dengan aktor yang sangat dia idolakan. Momo tidak terima karena siswa culun punya nama yang sama dengan husbu sangarnya. Momo pun menuntut siswa culun untuk tidak menyebutkan nama asli dia di hadapannya dan memutuskan untuk memanggilnya Okarun. Siswa culun tidak mempermasalahkan tersebut, jadi mulai dari sini kita ganti kata siswa culun dengan nama julukan dia yaitu Okarun. Setelah matahari terbit, Momo mengundang Okarun ke rumahnya karena alasan hantu tidak akan muncul pada siang hari. Jadi mereka akan menunggu hingga malam ketika nenek turbo akan muncul kembali. Setibanya di tempat tinggal Momo, Okarun terbakar karena gerbang masuk rumah tersebut dipasang jimat yang mencegah roh jahat masuk. Setelah menyingkirkan jimat pencegah roh jahat dari gerbang, Okarun bisa masuk dan Momo memberinya pakaian ganti. Keduanya pun saling mengobrol tentang kekurangan masing-masing dan mulai akrab. Namun tiba-tiba Momo mendengar suara bel pintu yang mengindikasikan kedatangan roh jahat telah berbunyi. Momo dan Okarun memberanikan diri mereka untuk keluar dan benar saja mereka langsung diserang oleh monster Flatfoot, yaitu sosok alien yang terkait dengan Serpo. Momo dan Okarun tidak bisa melarikan diri dari amukan sang alien karena dia telah memasang penghalang di sekitar tempat tinggal Momo. Awalnya mereka panik, namun setelah mencoba berpikir jernih, mereka membuat teori bahwa monster Flatwoods rentan menyentuh tanah karena penampilannya yang seperti sumo. Momo menggunakan kekuatan psikisnya untuk menekan sebagian kutukan nenek turbo di tubuh Okarun kecuali kepalanya, sehingga Okarun dapat menggunakan kecepatan yang luar biasa dari nenek turbo tapi masih bisa menahan kesadarannya sendiri. Jadilah Okarun mode Ghoul lengkap dengan masker anteiku di mulutnya. Kolaborasi kekuatan Ghoul Okarun dan kekuatan psikis Momo membuat alien sumo sempat ditundukkan sehingga tangan dia hancur karena menyentuh tanah. Namun alien sumo curang karena membuat kaki tambahan. Dari sinilah mode Ghoul Okarun menghilang karena Momo dihajar telak oleh alien sumo sampai tubuhnya membentur dinding buatan alien sumo. Tapi anehnya Momo terus memprovokasi agar alien sumo terus menghajarnya, dan ternyata ini adalah trik agar Momo ditinju hingga keluar dari tempat tinggalnya. Walhasil Momo menarik Okarun dan jimat pengusir roh jahat agar keluar dari tempat tinggalnya, lalu menempelkan kembali jimat pengusir roh ke gerbang Tori. Alien sumo pun hangus terbakar setelah mengalahkan alien sumo yang membuat mereka terbebas dari dinding penghalang. Momo pingsan karena kelelahan dan tidak berdaya saat nenek turbo yang merasuki Okarun bersiap untuk memakannya. Namun ya, nenek Momo yang baru saja kembali dari menjadi bintang tamu di acara televisi tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Momo dan menenangkan kutukan nenek turbo di tubuh Okarun. Momo yang terbangun dari pingsannya khawatir dengan keadaan Okarun, tapi dia merasa lega saat menemukan Okarun aman di ruangan kuil yang bisa mengendalikan kutukan nenek turbo. Setelah mengetahui situasi cucunya, sang nenek memberitahu Momo untuk tidak terlibat dengan Okarun karena nenek turbo berbahaya. Dia telah menyatu dengan roh penunggu alias bau rekso yang mendiami terowongan sebagai tempat tinggalnya. Dan ya, Momo menolak untuk menjauhi Okarun karena cucunya ngeyel. Sang nenek pun bersedia membantu Momo dan Okarun untuk mempersiapkan diri menghadapi nenek turbo dengan melatih mereka untuk memancing hantu nenek turbo dan bau reksonya keluar dari kota Shono melalui permainan kejar-kejaran. Keduanya pun mulai berlatih saat itu juga. Okarun disarankan sang nenek untuk mulai push up, sit up, dan sekuat jam sebanyak 100 kali. Sementara Momo saat kekuatan psikisnya bangkit, sebenarnya kekuatan tersebut sangat powerful, namun kekuatan tersebut tersegel saat keadaan Momo menjadi tenang. Dari sinilah Momo diinstruksikan oleh neneknya untuk menggunakan indera perabanya demi menekan kutukan Okarun. Tetapi sayangnya gagal pada percobaan pertamanya, yang kemudian menyebabkan Momo harus terus menekan kutukan Okarun bahkan saat ia menggunakan WC. Dan saat menahan kutukan Okarun di WC inilah Momo menemukan dirinya berhadapan dengan nenek turbo, yang mana nenek turbo
menggunakan tubuh Okarun untuk berkomunikasi dengan Momo sendirian. Momo diminta oleh Nenek Turbo untuk menghadapinya di terowongan malam ini juga, atau dia akan menyakiti orang-orang yang telah dilihat Okarun, dimulai dengan membuat neneknya mimisan karena tidak dapat menolak. Momo menyetujui permintaannya dan kemudian menjelaskan situasinya kepada sang nenek dan Okarun. Karena keadaan menjadi genting, sang nenek hanya bisa membekali Momo dan Okarun dengan ritual khusus plus memberi mereka baju pelindung dari roh jahat. Dengan tekad bulat mereka berdua bersiap menghadapi Nenek Turbo malam itu juga. Singkat cerita, mereka tiba di terowongan larut malam. Momo dan Okarun masuk dan menemukan diri mereka tiba-tiba dipojokkan oleh Nenek Turbo yang menciptakan dua kepala besar dirinya untuk memblokir jalur depan dan jalur belakang terowongan. Momo mencoba melawan dengan melemparkan tongkat baseball ke mata di kepala Nenek Turbo. Namun mata Nenek Turbo tiba-tiba berubah menjadi mulut dan menghancurkan tongkat baseball tersebut. Momo kemudian mencoba merubah Okarun menjadi mode gol, namun gagal karena Nenek Turbo telah mengangkat kutukan Okarun dengan mengembalikan otongnya. Momo dan Okarun kemudian menjadi tidak berdaya saat kedua kepala Nenek Turbo mulai mendekat untuk memakan mereka. Dari sinilah Momo teringat instruksi neneknya untuk menipu Nenek Turbo agar meninggalkan kota Shono. Momo berhasil membuat Nenek Turbo menghentikan serangannya setelah menantangnya untuk mengalahkan dia dan Okarun dalam permainan kejar-kejaran. Mengingat Nenek Turbo sangat bangga dengan kecepatannya, dia menerima tantangan itu dan setuju untuk menghitung hingga 10 menit untuk memberi mereka kesempatan berlari. Namun Nenek Turbo menipu mereka dengan menggunakan caranya sendiri dalam menghitung hingga 10 menit. Dia pun menangkap Momo dengan gumpalan tangan setelah waktu 10 menit curangnya habis. Okarun kemudian komplain karena Nenek Turbo menggunakan trik curang. Namun Nenek Turbo tidak peduli dan mulai menghitung 10 menit curang untuk Okarun. Karena kesal dan panik, Okarun menggigit payudara Nenek Turbo dan membuatnya kesal. Namun si Nenek Turbo tidak bisa melepaskan Okarun karena baju perlindungan yang diberikan oleh Nenek Momo. Nenek Turbo kemudian menggunakan wujud rohnya untuk merasuki Okarun sepenuhnya. Setelah menguasainya, Nenek Turbo bersiap untuk memakan Momo yang terperangkap. Namun ia mendapati dirinya dicekik oleh Momo di dalam penjara tangan. Yap, Momo berhasil menggunakan kekuatannya melalui indera peraba. Setelah Nenek Turbo secara tidak sengaja membebaskan Momo dari kurungan, Momo pun menyegel Nenek Turbo di dalam Okarun yang kembali normal. Keduanya kemudian segera keluar dari terowongan setelah hantu bau rekso mencoba membebaskan Nenek Turbo yang tersegel. Hantu bau rekso tersebut berbentuk kepiting air tawar alias Yuyu Kangkang. Dari sini adegan kejar-kejaran super seru dimulai untuk berlari lebih cepat dari Yuyu Kangkang. Okarun masuk ke mode gol sambil menggendong Momo di punggungnya. Namun karena Okarun hanya mampu mempertahankan bentuk golnya sebentar, waktunya tidak cukup untuk keluar dari kota Shono. Momo kemudian menyuruh Okarun menuju sumber air panas untuk merebus Yuyu Kangkang, dan cara tersebut berhasil mengulur waktu untuk menjauh darinya. Namun keduanya segera menemukan diri mereka dikelilingi oleh warga yang dirasuki oleh roh-roh kota Shono yang dipanggil oleh Nenek Turbo dan Yuyu Kangkang untuk mencegah Momo dan Okarun meninggalkan wilayah mereka. Untuk melewati kerumunan, Okarun sekali lagi mengambil bentuk gol untuk menyerang mereka bersama Momo. Keduanya pun sempat bebas, namun Nenek Turbo berhasil melumpuhkan mereka kembali karena batas waktu Okarun dalam berubah menjadi gol. Momo kemudian menyaksikan Nenek Turbo menyatu dengan Yuyu Kangkang untuk bersiap memakannya. Namun Momo tetap berpikir jernih untuk melarikan diri. Momo menggunakan kekuatannya untuk meraih dan menaiki kereta yang sedang melaju bersama dengan Okarun yang tidak sadarkan diri. Mereka berhasil mengelabui Nenek Turbo agar ikut naik kereta. Nenek Turbo sempat sombong karena meskipun kecepatan kereta adalah 120 km per jam, tapi tidak selamanya kereta ada di kecepatan penuhnya. Sedangkan kecepatan Nenek Turbo yang 100 km per jam adalah konstan. Tapi ya, Nenek Turbo tertipu karena Nenek Momo telah memasang perangkap di rel yang mengarah ke kota Kamikoshi untuk mencegah Nenek Turbo melarikan diri. Momo menahan Nenek Turbo dan Yuyu Kangkang dengan kekuatannya. Nenek Turbo dan Yuyu Kangkang pun terbakar setelah terkena perangkap. Saat kedua roh itu mulai hancur, Momo menyaksikan gadis-gadis muncul dari tubuh Yuyu Kangkang dan dengan cepat melompat dari kereta untuk melihat Nenek Turbo yang sepenuhnya telah disucikan. Setelah Okarun sadar kembali, Momo memberitahu kepadanya bahwa mereka telah mengalahkan Nenek Turbo.
mereka dan sang nenek kembali mengunjungi terowongan untuk memberikan penghormatan kepada para arwah yang mati di situ. Nenek Momo menjelaskan bahwa terowongan itu adalah lokasi pembunuhan di mana gadis-gadis dibunuh dengan kejam dan dibuang di terowongan. Hantu Nenek Turbo datang ke terowongan itu untuk menghibur arwah mereka, yang mana hal ini membuat Momo berlinang air mata saat mengetahui tujuan asli Nenek Turbo mendiami terowongan. Nenek Momo juga memberitahu Momo tentang aturan hidup berdampingan antara yang mati dan yang hidup setelah makan malam dengan Momo dan neneknya. Okarun bersiap untuk pulang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Momo, diikuti oleh Momo yang mengatakan bahwa kata yang tepat bukan goodbye alias selamat tinggal, tetapi sampai jumpa lagi. Arc Nenek Turbo pun berakhir. Kedua, komentar untuk Arc Nenek Turbo. Abdiko sendiri tahu dan dari sebuah artikel yang mengatakan kalau series ini akan berpotensi menggantikan Jujutsu Kaisen. Dan setelah Abdikos menonton seluruh Arc Nenek Turbo, Abdikos langsung sepakat dengan apa yang ditulis oleh artikel tersebut. Baik manga dan animenya dan Dadan sama-sama bagus, dan ya sama seperti Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man. Dan Dadan juga mengambil banyak sekali referensi dari budaya pop culture yang ada, dan ini adalah hal pertama yang Abdikos suka dari anime dan Dadan. Abdikos contohkan beberapa referensi yang ada. Saran latihan untuk Okarun dari Nenek Momo adalah push up, sit up, dan squat sebanyak 100 kali. Yap, ini adalah referensi dari latihan Saitama. Okarun sendiri nama aslinya adalah Takakuraken saat berubah ke mode Nenek Turbo. Dia punya sifat edgy yang ini mereferensikan Kaneki Ken dari anime Tokyo Ghoul, di mana dia awalnya adalah bocah culun yang berubah jadi edgy dan super cool setelah menjadi setengah ghoul, termasuk topeng di mulut Okarun versi Turbo Granny, mirip seperti topeng Ghoul Kaneki. Bahkan nama Ken di belakang Takakuraken sebenarnya untuk menghormati referensi pada sosok Kaneki Ken. Dan ya, masih banyak lagi referensi di anime dan Dadan yang kalau ada waktu Abdikos ingin bahas semuanya. Hal kedua yang Abdikos suka dari anime dan Dadan adalah gaya penceritaan. Menonton dan Dadan seperti menonton film Korea Parasite, yaitu ceritanya seperti roller coaster. Adegan sedih, adegan manis, adegan seram, adegan kocak, dan adegan epic bergonta-ganti dengan cepat. Di suatu momen Okarun dan Momo sudah mulai dekat, tiba-tiba bel arwah jahat di tempat tinggal Momo bunyi. Baru saja selamat dari alien sumo, tiba-tiba Nenek Turbo muncul untuk memakan Momo, berniat memakan Momo. Nenek Bedes tiba-tiba muncul untuk menundukkan Nenek Turbo. Dan ya, masih banyak lagi adegan roller coaster naik turun di arc Nenek Turbo ini. Hal ketiga yang Abdiko suka adalah dari cara bertarung dan Dadan sama seperti Jujutsu Kaisen dan Hunter x Hunter, yaitu tidak sekedar adu blast tapi menggunakan trik. Jika aliennya sumo, cara mengalahkannya adalah dengan trik sumo. Jika hantunya Nenek Turbo yang kekuatan dasarnya adalah kecepatan, maka cara mengalahkannya adalah memprovokasi dengan lomba lari. Dan hal terakhir yang Abdiko suka dari arc Nenek Turbo adalah cara mendirect animenya. Membaca manganya memang dapat feel seru, apalagi pas jump scare kemunculan Nenek Turbo untuk pertama kalinya di dalam terowongan. Tapi ya, menonton animenya jauh lebih seru karena sutradaranya hebat dalam mengadaptasi manga ke anime. Saat melawan alien sumo, warna dibuat hitam putih, tapi ini bukan hitam putih yang terasa low budget, melainkan hitam putih yang terasa creepy, di mana warna merah dari bentuk ghoul Okarun di antara warna hitam putih itu menambahkan keyakinan kita kalau saat ini mereka sedang terkena domain expansion dari alien sumo yang sangat creepy. Ketiga, skor untuk arc Nenek Turbo. Abdiko sendiri belum menemukan kecacatan animasi yang signifikan di arc Nenek Turbo, ditambah directingnya yang bagus dan ceritanya yang segar, yaitu memadukan hantu dan alien. Abdikos berikan skor sempurna untuk arc Nenek Turbo ini, yaitu 10/10. Untuk pembahasan arc dan Dadan berikutnya, kemungkinan Abdikos akan mengambil referensi langsung dari manganya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.